Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila dengan NIM 2105020027. Saya dari kelompok 5 akan memaparkan hasil observasi kami di sekolah SMP Nurul Hikmah yang beralamatkan Jalan Kiai Haji Amsir, RT 5, RW 4, nomor 35 Kenanga, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, dengan kode pos 15146. Pembelajaran di SMP Nurul Hikmah dilakukan 6 hari dalam seminggu, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. SMP Nurul Hikmah sudah memiliki akreditasi yang baik, yaitu berakreditas A. Sama dengan sekolah pada umumnya, SMP Nurul Hikmah memiliki visi dan misi. Adapun visi dan misi SMP Nurul Hikmah yaitu visi bertakwa, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia. Adapun misi meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersedianya sarana ibadah yang representasi, melaksanakan KBM dan bimbingan secara efektif sehingga siswa dapat berkembang secara optimal yang dimiliki. Mengembangkan dan menumbuhkan iptek di era globalisasi, membina sikap arif dan bijaksana dalam segala tindakan dan norma yang berlaku, mengembangkan semangat kerjasama dari siswa warga sekolah dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Dan adapun struktur organisasi SMP Nurul Hikmah yaitu Kepala Yayasan yang dipegang oleh Haji Ahmad Baijuri, Kepala Sekolah Jamaluddin, Sarjana Agama, Tata Usaha Ibu Yunasi, Sarjana Pendidikan, Bendahara Haji Ahmad Baijuri, Sarjana Pendidikan, Wakil Kesiswaan Haji Ahmad Rifki, Sarjana Pendidikan, Wakil Sanpras Muhyiddin, Sarjana Agama, Wakil Kurikulum Dr. Andes Subur Usman, Wakil Pembina OSIS yaitu Haji Ahmad Rifki, Sarjana Pendidikan, Koordinator Eskul oleh Haji Ahmad Rifki, Sarjana Pendidikan, Kepala Lab Haji Mursahedi, Kepala Perpus Haji Mursahedi, Guru BK yaitu Ahmad Faruroji Fairus, Master Pendidikan, lalu ada Guru Mapel, Wali Kelas, dan Guru Piket. SMP Nurul Hikmah memiliki 2 jurusan, yaitu IPA dan IPS. SMP Nurul Hikmah menggunakan kurikulum 2013. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Putri Najwa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang objek dan lingkungan sekolah. SMP dan SMA Nurul Hikmah. Di sekolah ini memiliki ruang kelas, di mana ruang kelas ini memiliki jumlah keseluruhannya 15. Di antaranya kelas 7 terdapat 3 ruang kelas, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas 8 memiliki 3 ruang kelas, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas 9 memiliki 3 ruang kelas, yakni kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas 10 memiliki 2 ruang kelas, yakni kelas A dan kelas B. Untuk kelas 11 memiliki 2 ruang kelas, yakni kelas A dan kelas B. Untuk kelas 12 memiliki 2 ruang kelas, yakni kelas A dan kelas B. Berikutnya, terdapat lapangan umum atau lapangan utama, di mana lapangan utama ini terdapat dan dapat digunakan sebagai tempat di mana para siswa melakukan hal-hal secara keseluruhan, seperti saat upacara berlangsung, melakukan olahraga, dan melakukan ekstrakurikuler, di mana ekstrakurikuler tersebut membutuhkan tempat yang luas. Adapun ekstrakurikuler yang ada di dalam sekolah ini terdapat basket, tari saman, tari kipas, paskibra, pencaksilat, pasukan Parang Merah Remaja, Pramuka, dan terutama PKS yang disebut sebagai pasukan keamanan sekolah. Dan berikutnya terdapat koridor.
Koridor SMP dan SMA Nurul Hikmah ini biasanya terdapat beberapa akses jalan menuju ruang kelas lainnya atau menuju tempat-tempat yang ingin dituju, di mana koridor SMP dan SMA Nurul Hikmah ini dibuat secara nyaman agar setiap siswa dan guru merasakan kenyamanan di dalam sekolah. Juga disediakannya berbagai sarana prasarana seperti bangku, ada wastafel, serta tempat sampah. Berikut jalan menuju ruang-ruang lainnya, yakni terdapat ruang guru, ruang lab, perpustakaan, aula, masjid, kantin, UKS, dan lapangan. Berikutnya terdapat ruang guru. Ruang guru di mana tempat guru beristirahat atau mengoreksi tugas atau mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal dalam sekolah dan juga dapat menyimpan dokumen-dokumen yang guru. Berikutnya terdapat ruang komputer. Ruang komputer untuk setiap guru yang bidangnya untuk mengawasi setiap murid yang sedang melakukan sistem pembelajaran menggunakan komputer. Selanjutnya yakni terdapat ruang lab atau laboratorium. Ruang laboratorium ini membimbing setiap murid yang sedang melakukan uji coba atau sebuah percobaan dalam belajar. Dan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami, yakni Indri Julianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indri Julianti dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Putri Najwa, dan Jamilah. Di sini saya akan melanjutkan ke topik yang selanjutnya, yaitu topik yang ketiga tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana yang ada di SMP atau SMK Nurul Hikmah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tanah atau bangunan sekolah, ada ruang kelas sebanyak 15 ruang kelas, ada 1 ruang kepala sekolah, 2 ruang guru, 2 ruang TU, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang UKS, 2 ruang laboratorium, 1 ruang ibadah atau musola, 1 ruang BP, 2 mading, 2 toilet guru, 4 toilet siswa, 1 gudang, 1 lapangan upacara atau olahraga, peralatan kesenian, 1 kantin sekolah, 1 ruang OSIS, 1 halaman parkir guru atau siswa, 5 kipas angin, dan 2 lemari penghargaan. Di sekolah SMP atau SMK Nurul Hikmah ini memiliki sarana yang pertama yaitu ruang kelas. Para siswa dan siswi difasilitasi ruangan ini untuk dipakai sebagai ruangan berjalannya kegiatan atau proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, ruangan ini juga disediakan dengan meja siswa, kursi siswa, meja guru, kursi guru, dan papan tulis. Ruang kelas ini terdiri dari 15 ruangan, 360 siswa atau siswi, 180 meja siswa, 360 kursi, dan 15 papan tulis sudah termasuk SMP dan SMK. Yang berarti dalam satu kelas terdiri atas 24 siswa, 12 meja, 24 kursi, dan 1 papan tulis. Di sekolah ini juga memiliki 1 ruang capsek dan 2 ruang guru. Ada 2 ruang guru karena yang satu untuk guru siswa atau siswa SMP, lalu yang satu lagi untuk guru siswa atau siswa SMK. Ruang capsek ini digunakan sebagai tempat kepala sekolah beristirahat atau mengerjakan tugas dan sebagai tempat menyimpan arsip-arsip penting sekolah. Sama dengan ruang capsek, ruang guru juga dipakai untuk tempat beristirahat para guru setelah selesai mengajar. Selain itu juga ruang guru digunakan sebagai tempat penyimpanan dokumen penting para siswa atau siswi di sekolah dan juga sebagai tempat berkumpulnya para guru ketika ingin melakukan rapat. Ruang capsek dan ruang guru ini berada di lantai 2, sedangkan ruang guru yang satunya berada di lantai 1. Selanjutnya ada ruang perpustakaan dan ruang UKS. Dua ruangan ini sama-sama hanya memiliki 1 ruangan. Ruang perpustakaan dan ruang UKS ini berada di lantai 2. Perpustakaan ini biasanya digunakan untuk menyimpan buku-buku, tetapi selain itu, perpustakaan juga digunakan sebagai sarana bagi para siswa sebagai sumber bacaan atau informasi yang ingin dicari oleh para siswa, yang mungkin sebagai bahan untuk tugas-tugasnya. Sedangkan ruang UKS sendiri digunakan sebagai tempat untuk penanganan atau perawatan bagi siswa yang sedang sakit atau terluka dan sedang berada di sekolah. Sekolah ini juga memiliki fasilitas ruang laboratorium.
Ada 2 ruang laboratorium, yaitu lab komputer dan lab IPA. Kedua ruangan ini sama-sama berada di lantai 2. Lab komputer ini merupakan fasilitas atau sarana yang disediakan sekolah yang berfungsi untuk menunjang terlaksananya proses belajar mengajar pada salah satu materi keterampilan komputer. Sama dengan lab komputer, lab IPA juga berfungsi untuk menunjang terlaksananya proses belajar dan mengajar, tetapi pada materi yang mencakup jurusan IPA di sekolah. Di sekolah ini juga menyediakan sarana atau tempat ibadah untuk para siswa dan siswa SMP atau SMK Nurul Hikmah. Adanya tempat ibadah ini diharapkan para siswa dan siswi di sekolah ini dapat menjalankan kewajibannya, yaitu sholat 5 waktu, dengan rasa nyaman. Di musola ini juga sudah disediakan mukena, sajadah, juga dilengkapi dengan adanya kipas angin agar tempat ibadah ini menjadi lebih sejuk. Tempat untuk berwudu berada di sebelah kiri musola, dan musola ini pun cukup luas. Selain itu, sekolah Nurul Hikmah ini juga menyediakan lapangan yang cukup luas. Lapangan merupakan tempat terbuka yang memiliki banyak fungsi, maka dari itu lapangan ini dipergunakan para siswa atau siswi untuk melaksanakan kegiatan upacara ataupun olahraga, seperti futsal atau basket, ataupun kegiatan dari sekolah yang lainnya. Maka dari itu lapangan ini sangat berguna jika ingin mengumpulkan para siswa atau siswi untuk menginformasikan sesuatu. Selanjutnya, sekolah ini juga memiliki kantin untuk para siswa atau siswi yang ingin membeli makanan atau minuman pada saat jam istirahat. Terkadang kantin ini juga digunakan oleh para siswa atau siswi untuk berbincang selama jam istirahat dengan teman-temannya, sehingga dapat terciptanya rasa kekeluargaan dengan sesama atau teman sebaya. Lalu ada ruang OSIS yang disediakan sekolah ini sebagai tempat berkumpulnya para anggota OSIS untuk bermusyawarah. OSIS sendiri berfungsi untuk mengedisiplinkan perbuatan siswa atau siswi yang menyimpang di sekolah. Ruang OSIS ini berada pada lantai 2 sekolah, bersebelahan dengan ruang lab komputer. Di sekolah ini juga terdapat halaman parkir untuk meletakkan kendaraan baik dari mobil, motor, maupun sepeda milik para siswa, guru, karyawan, ataupun staf sekolah lainnya. Dengan adanya halaman parkir ini, maka kendaraan akan lebih teratur dan terlihat lebih rapi. Halaman parkir ini pun berada di dalam sekolah, sehingga mudah untuk dijangkau dan keamanannya juga terjamin. Selanjutnya ada mading sekolah. Dengan adanya mading sekolah ini berfungsi sebagai tempat untuk informasi, sehingga para siswa atau siswi menjadi terpusat dan tidak perlu memberitahukan satu persatu ke seluruh kelas. Selain itu, mading juga berfungsi sebagai media para siswa untuk mengembangkan karya menulisnya, seperti artikel, puisi, atau cerpen. Di sekolah ini juga sudah disediakan lemari untuk penghargaan yang sudah diraih oleh para siswa dan siswa SMP atau SMK Nurul Hikmah. Dengan adanya lemari ini, maka penghargaan ini akan terhindar dari debu dan juga terjaga keamanannya. Supaya terlihat lebih rapih dan juga teratur, para siswa dan siswi Nurul Hikmah ini sangat berprestasi. Maka dari itu bisa dilihat di sini ada banyak penghargaan yang didapat. Di sekolah ini juga sudah menyediakan tempat wastafel cuci tangan di setiap depan ruang kelas untuk menjaga kebersihan para siswa atau siswi. Apalagi sekolah ini juga sudah melaksanakan sekolah luring atau offline, jadi tempat cuci tangan sangat dibutuhkan di saat pandemi seperti ini. Juga ada tempat sampah di setiap depan ruang kelas agar lebih mudah dijangkau oleh para siswa atau siswi setiap kelas. SMP dan SMA Nurul Hikmah memiliki banyak keunggulan, salah satunya keunggulan dalam bidang ekstrakurikuler. SMP dan SMA Nurul Hikmah ingin mengembangkan bakat yang ada di dalam diri setiap siswa. SMP dan SMA Nurul Hikmah ini memiliki banyak ekstrakurikuler, salah satunya Paskibra, Tari Saman, dan PKS atau yang disebut dengan Pasukan Keamanan Sekolah, dan juga sudah meraih berbagai piala, piagam, dan juga medali. SMP dan SMA Nurul Hikmah memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan bakat yang terpendam, dan disinilah para siswa bakatnya akan muncul, dan dengan dibarengi pembimbing atau pelatih yang profesional dan juga ahli dalam bidangnya. SMP dan SMA Nurul Hikmah memiliki tenaga kerja yang unggul dan juga berprofesional, memiliki pengalaman dalam mendidik anak-anaknya, sehingga para siswa dapat memahami setiap sesuatu yang disampaikan oleh guru. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami pada tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Melalui tugas ini, kami diajarkan untuk mengenal lebih dalam berbagai perbedaan antar sekolah dan juga cara menjadi guru yang baik. Ingin menjadi guru,
Mari bergabung bersama kami untuk mewujudkan impianmu di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tentunya hanya di UNIS, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Jangan sampai ketinggalan.